Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Resep Masakan Bunda Ria. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi 5 resep jajanan untuk ide jualan yang rasanya sangat enak, gurih, juga sangat mudah membuatnya. Buat teman-teman semua yang mau tahu jajanan apa saja yang saya buat dan bahan-bahan apa saja yang saya siapkan, mari kita simak videonya sampai selesai. Untuk resep yang pertama, bahan-bahan yang saya siapkan 5 buah pisang tanduk yang berukuran kecil, kemudian 150 gram tepung terigu, gula pasir 1 sendok makan, garam setengah sendok teh. Kemudian ada tepung panir secukupnya, ada meses seres untuk toppingnya, keju parut, coklat oat. Langkah berikutnya kita akan potong-potong dulu pisangnya. Setelah pisang sudah selesai kita potong, selanjutnya saya akan adonin tepung untuk lapisan pisangnya. Setelah adonan tepungnya sudah jadi kental seperti ini, kemudian kita masukkan semua pisang ke dalam adonan tepung. Selanjutnya akan kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah pisang dan tepung terigu ini sudah menyatu, sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita siapkan tepung panir. Satu persatu pisangnya akan kita masukkan ke tepung panir, kemudian kita sisihkan. Setelah pisangnya sudah kita lapisi dengan tepung panir seperti ini, selanjutnya siap kita goreng. Kita siapkan minyak secukupnya untuk menggoreng pisang. Kita goreng sampai pisangnya matang.
Setelah pisang sudah matang, kita goreng, selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya akan kita goreng sampai semua selesai. Setelah pisang semua sudah kita goreng, kemudian kita akan membuat topping dari coklatos. Kita siapkan air hangat sebanyak 50 ml, kemudian kita tuang 2 bungkus coklatos, kita larutkan. Setelah coklatosnya sudah larut, kemudian kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya kita siapkan mika untuk mengemas pisangnya. Setelah semua pisang sudah kita kemas menggunakan mika seperti ini, selanjutnya kita akan tambahkan topping. Pertama, topping kita akan kasih dulu coklatos yang sudah kita cairkan. Selanjutnya nanti akan kita tambahkan topping yang lain seperti meses juga keju. Setelah semua topping sudah kita taruh di atas pisang, kemudian kita siap menjualnya. Ide jualan yang berbahan dasar pisang ini sudah selesai. Rasanya sangat enak, tampilannya pun sangat menarik juga. Cara membuatnya pun sangat mudah. Langkah berikutnya kita akan membuat resep yang kedua. Bahan-bahan yang saya siapkan 1 kg kentang. Selanjutnya akan kita kukus sampai matang. Setelah kentang sudah kita kukus dan sudah matang, kemudian akan kita angkat. Selanjutnya kentang ini akan saya haluskan. Saya menghaluskannya menggunakan ulekan seperti ini. Setelah kentangnya sudah selesai kita haluskan, kemudian saya akan membuat isiannya. Kita siapkan wortel 1 buah, daun bawang 2 batang yang sudah diiris-iris. Selanjutnya bumbunya ada 1 sendok makan gula pasir, 3 siung bawang putih, garam, lada bubuk, juga kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian saya juga menggunakan 100 gram kornet. Langkah berikutnya kita akan tumis dulu bawang putihnya. Setelah bawang putih sudah kita tumis dan sudah harum, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang lain. Setelah bahan isiannya sudah matang, kita tumis, selanjutnya kita angkat dan sisihkan.
Langkah berikutnya kita akan membuat adonan tepungnya. Kita siapkan 100 gram margarin, setelah margarin sudah larut, kemudian kita masukkan bawang putih 3 siung yang sudah dihaluskan. Kemudian saya juga menambahkan bumbu, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, juga gula pasir, masing-masing 1 sendok teh. Kemudian saya juga menambahkan air sebanyak 500 ml. Setelah air sudah mendidih, kemudian akan kita tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kita akan masak sampai semua matang. Setelah adonan tepungnya ini sudah matang, selanjutnya kita angkat dan akan kita tambahkan ke dalam kentang yang sudah kita haluskan tadi. Semua bahan-bahan ini akan kita campur menjadi satu. Setelah semua bahan-bahan sudah siap, kemudian akan kita buat kroket kentang. Setelah kroket kentangnya sudah selesai kita bentuk, selanjutnya kita siapkan tepung terigu sebanyak 150 gram, garam setengah sendok teh, juga air mineral secukupnya. Kita aduk sampai semua bahan larut, dan langkah berikutnya kita akan lapisi kroketnya menggunakan tepung terigu yang sudah kita cairkan, juga tepung panir. Setelah kroket kentangnya sudah selesai kita buat, selanjutnya akan kita kemas menggunakan pinball. Dalam satu kemasan saya isi dengan 6 buah kroket kentang. Teman-teman juga bisa jualan frozen ataupun langsung digoreng. Rasanya sangat enak, gurih, lezat, juga sangat mudah membuatnya.
kentangnya sudah selesai kita buat, dan ada yang kita bikin frozen juga langsung digoreng seperti ini. Rasanya sangat enak, cara membuatnya pun sangat mudah. Langkah berikutnya kita akan membuat resep yang ketiga. Bahan pertama yang saya siapkan 3 butir telur, kornet 100 gram, daun bawang 5 batang yang sudah diiris-iris, kol 100 gram yang sudah diiris-iris, wortel 1 buah yang sudah diiris juga. Bumbunya ada 1 sendok makan kaldu bubuk, garam dan bubuk cabai masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kulit lumpia secukupnya. Langkah berikutnya kita akan campur semua bahan jadi satu. Teman-teman, karena di awal tadi saya lupa menambahkan lada bubuk, dan saya akan menambahkan lada bubuk setengah saset. Setelah semua adonan sudah jadi, kemudian kita siap untuk membuat martabak telur mini. Setelah martabak telur mini ini sudah selesai kita buat, selanjutnya kita akan menambahkan topping, saus, juga mayones. Dan selanjutnya siap kita jual. Martabak telur mini ini rasanya sangat enak, gurih, lezat, juga sangat mudah membuatnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat resep yang keempat. Bahan-bahan yang saya siapkan 5 buah sosis, saya menggunakan sosis keju, kulit lumpia secukupnya, tepung terigu sebanyak 100 gram, kaldu bubuk juga garam masing-masing setengah sendok teh. Untuk toppingnya saya menggunakan mayones dan saus. Untuk cara membuatnya kita simak videonya sampai selesai ya.
Teman-teman, setelah semua sosis sudah kita potong kecil-kecil, selanjutnya kita akan siapkan terigu, juga bumbu dan air untuk membuat adonan. Kita siapkan air 1 gelas, kemudian kita aduk-aduk sampai menjadi adonan untuk lapisan sosisnya. Setelah adonan tepung terigunya sudah jadi, kemudian kita sisihkan. Langkah berikutnya, kita ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian kita isi dengan 1 potong sosis dan akan kita gulung.
teman-teman, setelah resep yang keempat sudah selesai kita buat, langkah berikutnya kita akan membuat resep yang kelima. Bahan-bahannya ada tepung terigu 300 gram, tepung tapioka 300 gram, daun bawang 2 batang yang sudah diiris-iris. Kemudian bumbunya ada kaldu bubuk, lada bubuk, garam, juga bawang putih. Kemudian air mineral sebanyak 1 liter. Langkah berikutnya kita akan rebus dulu airnya sampai mendidih. Kemudian kita juga menambahkan bumbunya. Setelah air sudah mendidih, kemudian kita masukkan dulu tepung terigu. Setelah tepung terigu sudah mulai mengental seperti ini, kemudian kita tambahkan daun bawang dan kita akan kecilkan api. Setelah tepung terigu sudah kental seperti ini, selanjutnya kita tambahkan tepung tapiokanya. Setelah ciloknya sudah jadi, kemudian kita siap merebus kembali. Kita didihkan air, selanjutnya kita tambahkan minyak sayur kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian kita rebus ciloknya sampai semua matang. Setelah cilok sudah kita rebus sampai matang, selanjutnya kita angkat dan kita akan memasukkannya ke dalam air dingin. Setelah semua cilok sudah matang dan sudah kita masukkan ke dalam air dingin, selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Setelah cilok sudah matang, selanjutnya kita akan membuat bumbu baladoknya. Bahan-bahan yang kita siapkan untuk membuat cilok balado: bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, juga daun jeruk. Selanjutnya daun bawang,
Selanjutnya saya juga menggunakan ayam suwir sebanyak 200 gram. Ayam yang sudah direbus, sudah digoreng, dan sudah disuwir-suwir. Selanjutnya garam dan kaldu bubuk masing-masing 1 sendok teh, juga gula pasir 1 sendok makan. Langkah berikutnya kita haluskan dulu bumbunya. Setelah bumbu sudah halus, kemudian kita siap membuat cilok balado. Kita tumis bumbu halusnya sampai matang. Selanjutnya kita juga akan menambahkan bumbu-bumbu yang lain. Setelah bumbu sudah matang, ayam juga sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan juga ciloknya. Selanjutnya akan kita masak kurang lebih 5 menit sampai bumbu semua tercampur rata. Setelah cilok sudah matang, selanjutnya kita siap angkat dan sajikan. Cilok ini juga bisa menjadi ide jualan kita. Rasanya sangat enak, juga sangat mudah membuatnya. Teman-teman, terima kasih ya sudah nyimak video ini sampai selesai. Semoga resep-resep yang saya bagikan bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.